si Semaun ini. Siapakah Semaun ini? Semaun ini adalah seorang yang sederhana. Ya, dia adalah orang yang sederhana. Dia orang anak pegawai rendahan, tapi kemudian dia sekolah. Gitu. Dia sekolah dan dia pintar sekali, pandai sekali, sampai akhirnya di sekolah bisa masuk sekolah Belanda. Si Semaun ini bisa masuk ke sekolah Belanda, gitu ya. Bisa masuk sekolah Belanda, dia bisa mengenyam pendidikan Belanda. Kemudian dia memimpin syariat Islam tadi di Semarang. Dia aktif di dalam syariat Islam. Ya karena kecintaannya, dia tentu orang bergabung dengan syariat Islam pasti dia bisa ngaji ya. Dia bukan orang sembarangan tapi bisa jadi ketua, itu kan, bisa jadi koordinator Jawa Tengah apa Semarang gitu ya. Berarti kan bukan orang Islam ecek-ecek. Sampai akhirnya dia memimpin pemberontakan tahun 1926 melawan Belanda. Sementara syariat Islam yang lain takut, tapi dia berani memimpin pemberontakan melawan Belanda. Dan dia dibuang. Tahun 1926 dia dibuang ke Belanda ya, dibuang ke Belanda sampai akhirnya dia tinggal di Soviet. Tapi yang saya mau katakan adalah intinya adalah Semaun ini bukan receh-receh gitu ya. Dia bukan receh-receh si Semaun ini. Dia bukan Islam ecek-ecek gitu ya. Artinya dia Islam beneran dan dia bergabung dengan yang namanya PKI gitu. Bukan receh-receh ya, sekali lagi ya. Bukan receh-receh. Nah, bentar, saya lagi coba tampilkan lagi ya. Semaun ini ya. Bentar, saya lagi coba tampilkan. Sebentar, bisa nggak itu? Kelihatan nggak? Belum ya? Sebentar. Nah, setelah Semaun, kita kenal lagi namanya Haji Misbah. Haji Misbah ini, siapakah Haji Misbah? Haji Misbah ini juga bukan receh-receh ya, si Haji Misbah ini. Bentar, sayang saya nggak punya fotonya, tapi saya, sebentar ya. Oke, Haji Misbah. Nah nih, oh belum keluar. Bentar ya, saya keluarkan dulu. Satu. Nah, supaya saya jangan salah ya, karena jadi Anda ngomong, Anda share ini ada, kita ini ngomong nggak asal ngomong ya. Ini saya ambil dari wiki ya. Semua ada di wiki ya. Lihat Haji Misbah. Haji Misbah ini dikenal juga dengan Haji Merah ya. Dia ini sempat menunaikan ibadah haji segala macam ya. Dan ayahnya adalah seorang pejabat keagamaan. Dia, si Haji Misbah ini, juga ikut pelajaran keagamaan di pesantren. Orang pesantren dia ya. Dia orang pesantren. Diharapkan Haji Misbah ini, orang tuanya itu berharap Haji Misbah ini jadi anak yang soleh, yang segala macam dah, sebutannya orang Islam. Dan memang Haji Misbah ini adalah seorang mubalik, ya, seorang ulama lah begitu ya, seorang pengajar di dalam Islam. Dan orang tuanya juga menjabat sebagai pejabat keagamaan di keraton. Menarik ya, ini adalah pendiri komunis PKI. Ya, kalau Anda lihat pendiri PKI di Indonesia, tidak ada yang Kristen, itu nggak ada. Semuanya dari orang Islam semua, nggak ada yang Kristen. Menarik ya, itu Haji Misbah. Ini Tan Malaka. Tan Malaka, dia lahir di Sumatera Barat sebagai seorang, kemudian dia diangkat menjadi datuk, ya, dibagi datuk, begitu kasih nama datuk Sultan Malaka. Berarti dia pemimpin keagamaan juga, pemimpin adat, dan namanya pemimpin adat kalau di tanah Melayu, maka dia adalah seorang pemimpin keagamaan. Ya, Tan Malaka mempelajari ilmu agama dan berlatih pencaksilat, udah pasti bukan Kristen, Islam juga. Ya, Islam juga. Ya. Semoga Anda paham ya. Dari ini baru 2 contoh nih ya. Musuh. Ya.
ayahnya Muso ini, ayahnya adalah pegawai bank. Nah, Muso ini rajin mengaji di musola di desanya. Bukan rajin baca Alkitab ya, rajin mengaji. Bukan rajin baca Alkitab. Nangkap nggak sih saudara nih? Ini sudah saya tunjukkan orang-orangnya ya. Semoga saudara paham ya. Bahwa pendirinya PKI di Indonesia itu bukan orang Kristen. Tapi orang Islam yang soleh. Yang rajin mengaji, yang mubalik. Haji Misbah ini malah keturunan Arab ya, kalau nggak salah nih ya. Haji Misbah ini. Adapun pernah terjadi perselisihan. Itu sama saja kalian orang Islam, Islam radikal, selisihan dengan Islam moderat. Nah, mereka inilah Islam radikal di masa itu yang kemudian mendirikan PKI. Nah, kemudian terjadi pemberontakan di Madiun. Ya. Yang tercatat di Madiun itu 17 orang korbannya. Yang tercatat 17 orang, ya. Termasuk ada kiai di situ, ada ulama gitu ya, ada ulama, ada santrinya, dan yang tercatat. Oh, tapi kan ada yang nanti yang di Banyuwangi, yang di mana, bilang begitu kan, ada 40 orang, 150. Saya hitung semua total nggak nyampe 500. Ya. Saya coba browsing jumlah korban, itu nggak nyampe 500. Saya udah browsing itu ya. Itu nggak nyampe 500. Nah, kalau Anda coba contoh ya. Saya tadi coba browsing. Ini ya filmnya Dying of the Light. Anda bisa lihat film ini. Saya sangat merekomen film ini ya. Endingnya waktu si Nicolas Cage-nya ketemu sama itunya ya, yang jadi ini kan agen FBI-nya, dia ketemu sama dia ini CIA ya, dia agen CIA. Ketika dia ketemu sama si terorisnya, bekas terorisnya, itu percakapannya itu bagus sekali itu ya. Bagaimana si teroris ini mendeskripsikan Islam yang sama dengan sosialis atau komunisme gitu ya. Anda bisa nonton film itu. Semua ini ada semua ya di ininya ya, ada semua di Anda bisa lihat sebentar ya. Saya lagi cari tadi korban-korban keganasan PKI. Nah, ini betul nih. Kekejaman PKI. Wah, dia bikin. Tapi ini ilustrasi ini bukan, ini sebetulnya saya yakin adalah yang digantung ini adalah PKI-nya sendiri. Ini adalah orang-orang Islam yang bunuh PKI. Ya, tapi kalau dibilang ilustrasi kekejaman PKI, tapi kan ini ilustrasinya. Nah, kalau pada kenyataannya bukan begitu ya. Kita kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak lagi bela PKI ya, tapi saya lagi cerita fakta. Lihat ya, sejarah Indonesia dipandang dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 48. Tadi jumlahnya pun tadi sudah tunjukkan ya, 17. Kemudian dia tunjukkan lagi tahun 60, kekejaman PKI tahun 60, ya kan, tahun 65 dan tahun 68. Jadi ada 48, 60, tahun 48, kekejaman PKI ya, kita catat ya. Kita lihat tahun 48, tahun 60, tahun 65, dan tahun 68. 68 ini adalah sisa-sisanya PKI itu ya, yang berusaha untuk mengambil alih kembali, untuk berdiri kembali. Nah, itu seperti itu kira-kira. Lihat pengkajian ini berdasarkan Komnas HAM. Nah, dia pakainya Komnas HAM ya. Komnas HAM ini ya. Terus Anda lihat jumlahnya, hitung ya. Ini saya lihat angka-angkanya nih. Tadi kan 48 kan 17 orang. Bentar, saya lagi cari angka-angkanya tadi. Lihat nih, mereka mengambil buku-buku, termasuk Al-Quran di masjid, peserta panwasmatiya 150 orang digiring dengan tangan, diikat satu sama lain, dipaksa berjalan 4 km. Dipaksa jalan 4 km sambil diintimidasi, diancam, diteror. Peristiwa Cemetuk Banyuwangi. Jadi ini di Banyuwangi ya, cerita di Banyuwangi. Nah, lihat ini. Jadi 150, ada 40. Kita hitung aja, anggap aja 150 mati semua, tambah 40, jadi 200 begitu kan. Nah, terus yang di Madiun ini tadi kita sudah lihat, yang di Madiun ini tahun 48 jumlahnya tadi 17.
gitu ya. Oke. Jadi 217, kira-kira 217 begitu ya. Terus di sini ada lagi, ada 108 orang. Gitu ya. Udah langsung tambahin, nggak tahu mati, nggak tahu enggak, pokoknya ada 100, jadi tambah lagi. Jadi 300. Gitu ya. Terus ada 80 lagi, jadi 380. Gitu ya. Kita tuh hitung aja semua begitu, langsung di total. Terus tahun 65 ada sekitar 7 jenderal. Ya, tahun 65. Jadi tadi 380 ditambah 7. Nah, 390 begitu dah ya. Tahun 65 udah selesai. Udah nggak ada lagi ya. Jadi ada 400 maksimum. Tapi saya bilang oke lah, malah kira-kira 400 lah, saya bilang begitu ya. Saya bilang 400. Jadi itu kira-kira 400 orang korban PKI dari tahun 48 sampai tahun 68 selama 20 tahun. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita balik. Ini pemberontakan PKI Madiun itu asal-usulnya, singkat cerita ini ya, singkat cerita. Karena waktu Indonesia Merdeka, persiapan Indonesia Merdeka, PPU PKI, yang diajak bicara cuman organisasi Islam dan organisasi nasional, non-PKI. Dan PKI ditinggal, intinya begitu ya. Makanya mereka jadi marah. Nah, tapi kalau kita lihat, balik lagi ke sejarahnya, konfliknya itu waktu PKI pertama kali mendeklarasikan dirinya, kita lihat bagaimana si PKI ini begitu mengagumi ini nih, yang namanya Pangeran Diponegoro, Sentot Ali. Sentot Ali kan ini kan wakilnya Diponegoro kan, itu disejajarkan dengan Marx, Lenin, dan Stalin. Jadi mereka itu sangat kagum sekali dengan Diponegoro. Makanya si IDIT itu kan namanya jadi Dipa Negara kan, DNIT, Dipa Negara. Karena mereka mengagumi sekali tokoh-tokoh pembela rakyat begitu ya. Mereka sangat membela tokoh pembela rakyat itu. Nah, jadi kita lihat PPU PKI ini tidak melibatkan nasionalis, tidak melibatkan partai komunis di dalamnya, orang-orang komunis. Makanya terjadi kecemburuan. Terus mereka dipimpin oleh Musso ya, dia berontak dan targetnya adalah pesantren yang garisnya Masyumi. Karena waktu itu Masyumi menentang PKI ya. Begitu ceritanya yang di sana, kejadian saat itu. Oke, bentar. Nah, lalu kalau Anda lihat tadi Musso ya, si siapa tadi, Haji Misbah, itu semua itu orang-orang Islam yang soleh ya, yang khatam ngajinya ya, mereka itu yang rajin mengaji. Anda lihat dalam sejarah pemberontakan PKI nggak ada satupun orang Kristen dari tahun 26, bahkan dari tahun 26 sampai tahun 68. Selama 40 tahun nggak ada satupun disebut-sebut dia beragama Kristen. Ya kalau ada satupun nggak mungkin Kristen nggak jelas ya, nggak pernah muncul permukaan. Tetapi di hari-hari ini kalian anggap orang Kristen itu selalu PKI, PKI, apa-apa PKI. Ini yang membuat saya bertanya-tanya. Pada kenyataannya kan kalian, PKI kan berasal dari kalian sendiri, orang-orang Islam. Nanggap nggak sih kalian? Pada kenyataannya kalian kan, ya, PKI kan berasal dari kalian. Semoga saudara paham ya. Semoga saudara ngerti kalau PKI itu berasal dari kalian. Ya. Karakter PKI itu justru melekat, kalau dibilang seperti apa karakter PKI itu? Yang kejam membunuh 7 jenderal itu. Justru orang Islam kan sama kan? Seperti itu kan? Kalian itu kan dari Islam. Saya nggak membela PKI atau menentang PKI ya. Pada kenyataannya memang kisah pemberontakan PKI tahun 65 itu adalah rekayasa dari Orde Baru. Soeharto mau naik. Anda lihat bagaimana Amerika mensponsori Soeharto untuk menyingkirkan PKI.
Dan TNI kan bilang, "Oh kami nggak punya dana." Oh nggak perlu dana. Karena orang Islam itu cukup disebutin Allahu Akbar aja pasti akan bergerak. Mau benar mau salah, pokoknya orang bilang Allahu Akbar, bunuh, ya pasti bunuh. Saudara nangkep nggak? Saya berdoa supaya saudara mengerti ya. Nggak perlu dana. Orang Islam di Indonesia itu nggak perlu didanai banyak. Karena kalian sudah mabok dengan agama, udah teler, udah ngefly dengan agama Anda, Islam. Jadi begitu ada yang teriak, Allahu Akbar, bunuh Cina, bunuh Cina. Allahu Akbar, bakar gereja. Dan lebih biadab dari PKI yang kalian lakukan itu. Allahu Akbar, bunuh PKI waktu itu. Enggak tahu dia terlibat benar apa enggak, pokoknya Allahu Akbar, sikat. Ya, termasuk yang tadi yang saya sebutkan yang namanya Burhan Kampak itu. Bangga dia ya kalau Anda lihat di YouTube-nya itu. Saya nggak bisa tanjungkan nanti ke ban soalnya kan saya nggak mau di-ban sama YouTube, kena copyright claim. Tapi Anda semua boleh ya, video saya Anda boleh boleh jadikan properti Anda, boleh direkam, boleh di ini boleh ya, saya izinkan. Pada kenyataannya itulah yang terjadi ya kalau Anda lihat tadi balik lagi ini. Tadi. Nah, ini sekarang DNA Edit ya, DNA Edit. DNA Edit juga ternyata bapaknya solehah, sangat soleh ya. Dia punya perkumpulan keagamaan Nurul Islam. Muhammadiyah. Nangkep nggak sih Anda? DNA Edit sendiri Islam ya. Bahkan dalam satu cerita pengakuannya itu, waktu DNA Edit habis khotbah tentang PKI itu, waktu mau dibunuh itu, mau dieksekusi, DNA Edit itu melantunkan azan ya. Dia melakukan azan sebelum dibunuh loh. Terus ditembak sama eksekutornya. Semoga saudara nangkap ya, kalau PKI itu bagian dari Islam loh, bukan dari bagian dari Kristen. Jadi Anda jangan pernah bilang bahwa Kristen itu PKI. Saya sudah di sini ada orang Jerman, ada orang Swiss, ada orang Australia, ya nggak ada bertumbuh. Komunisme tidak akan bertumbuh di negara mayoritas Kristen. Ada karena kita menghargai perbedaan. Orang boleh berbeda dengan kita. Islam aja dibolehin di sini kok. Masjidnya Syiah aja gede banget di Amsterdam, masjidnya Ahmadiyah gede banget di Erfurt. Sementara Syiah di Indonesia kalian bakar hidup-hidup. Ahmadiyah di Indonesia kalian bakar hidup-hidup. Masjid-masjidnya, seorang-orangnya kalian bakar. Ya kan? Yang bakar siapa? Orang Islam sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar, kafir. Allahu Akbar, togut, bunuh. Bunuh. Nggak yang PKI, nggak yang Kristen, nggak yang Cina, nggak yang Ahmadiyah, nggak yang Syiah. Jadi kalau Anda bilang PKI biadab itu salah ya, kamu yang biadab. Kalau Anda bilang PKI biadab, salah. Lihat korbannya PKI, cuma 500. Tapi kalian mengganyang orang-orang yang dianggap PKI, entah itu terlibat atau enggak, kalian teriak Allahu Akbar, PKI, bunuh. Jumlahnya itu sekitar 3 juta. Ya. Supaya kelihatan muka saya ya, supaya Anda bisa lihat muka saya. Jadi saya nggak bersembunyi ya, saya nggak main-main. Saya tambahkan muka saya ya. Saya ngomong begini itu nggak perlu tedeng aling-aling.